Selamat pagi atau selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa mata kuliah pemetaan. Hari ini kita akan mempelajari modul keempat dari mata kuliah ini. Nah, modul keempat hingga nanti di modul terakhir mudah-mudahan kita akan belajar dengan cara seperti ini ya. Jadi akan saya bagi dua, jadi di sekitar 10 sampai 15 menit pertama saya akan buka kelasnya di Google Meet sambil nunggu rekan-rekan lain masuk gitu ya. Setelah kalian masuk dan absen, nah nanti kalian akan lebih belajar mandiri seperti ini gitu ya. Jadi rekan-rekan di sini bisa langsung lihat modul-modulnya dan modulnya ini kalau minggu lalu kan saya memang saat saya tidak hadir itu kan saya kasih, dalam bentuk video, mulai sampai berakhir gitu ya. Nah, tapi video-video ini akan lebih kepada video-video yang, per segmen gitu ya. Jadi mungkin satu segmen sekitar 5 sampai 10 menit, jadi rekan-rekan bisa langsung cari dan, pelajari sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan di sini, gitu ya. Jadi saya akan mulai, pertama-tama hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang namanya leveling gitu ya. Leveling itu apa? Leveling itu pada dasarnya merupakan pengukuran beda tinggi gitu ya. Itulah kenapa sebutnya level gitu ya. Kita akan belajar teori, metode, dan alat-alatnya gitu ya. Dan teorinya ini ternyata pengukuran beda tinggi itu sebenarnya tidak sesimpel yang kelihatannya gitu ya. Jadi kalau satu, area itu tingginya berapa, lalu area lain itu tingginya berapa, terutama kalau Anda melakukan pekerjaan yang sifatnya konstruksi, beda tinggi ini menjadi krusial di lapangan. Kenapa? Karena, perbedaan tinggi sedikit saja, itu kan artinya, satu hal artinya kebutuhan bahan-bahan untuk Anda membuat konstruksi itu tentunya akan berbeda gitu ya. Lalu nanti, kalau misalnya dihubungkan dengan kekuatan tanahnya atau macam-macam. Nah, jadi, perbedaan tinggi ini nih sangat-sangat, penting ya. Jadi nggak cuma apa yang terlihat di dalam peta gitu, tapi benar-benar yang di lapangan itu seperti apa kelihatannya. Nanti kita akan coba lihat. Jadi ini outline dari, mata kuliah hari ini ya, modul hari ini. Yang pertama itu tentunya kita akan belajar teorinya dulu gitu ya. Kita akan belajar di ranah, abstrak, yaitu, tentu sebenarnya definisinya itu apa sih beda tinggi gitu kan. Lalu kita akan belajar sesuatu yang namanya datum gitu ya. Nah, datum itu apa? Itu akan kita pelajari pada hari ini. Jadi rekan-rekan sekalian sejak hari ini sampai nanti akhir dari perkuliahan pemetaan ini, kalau ada dosen manapun yang ngomong datum 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 gitu ya, nah rekan-rekan udah tahu tuh definisi datum itu sebenarnya apa. Lalu kita akan belajar juga praktiknya gitu ya. Jadi ada yang namanya curvature, and refraction gitu ya. Eee, Curvature itu apa? Itu kelengkungan. Kelengkungan yang kita bicarakan adalah kelengkungan muka bumi seperti yang kita sempat sebut di kuliah-kuliah sebelumnya. Dan yang kedua adalah refraksi. Refraksi terhadap apa? Nah, kita akan belajar. Lalu, metode-metode yang biasa digunakan untuk melakukan pengukuran benda tinggi dan yang terakhir adalah alat-alatnya apa saja gitu ya. Jadi kita akan langsung masuk ke definisinya gitu ya. Sebenarnya leveling itu apa? Leveling kalau dalam American atau British itu ya yang American L-nya 1, British itu L-nya 2, tapi intinya sama aja ya. Nah, jadi dia itu cabang dari surveying. Surveying itu ya apa yang kita pelajari di sini namanya surveying ya. Anda ke lapangan, dapat data area gitu kan. Nah, itu yang Anda akan pakai. Nah, jadi intinya adalah di sini gitu ya, perbedaan tinggi dari satu titik ke titik lain terhadap datum tertentu. Nah, datum ini apa? Sebenarnya datum ini adalah, bahasa mudahnya itu referensi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini mengatakan satu area, ketinggiannya katakan kalau Bandung tuh kalau nggak salah tuh sekitar 800 ya misalnya. Nah, 800 meter gitu ya. Tapi 800 meter ini berdasarkan apa? Kalau misalnya rekan-rekan di sini ada yang pecinta alam atau suka naik gunung, nah biasa, satu kata yang dipakai adalah MDPL gitu ya. Misalnya 800 MDPL itu artinya 800 meter di atas permukaan laut gitu. Kalau kita bilang, Semeru kalau nggak salah itu 3.600-an ya, 3.600 MDPL lagi, meter di atas permukaan laut. Nah, permukaan laut inilah yang kita bisa bilang sebagai datum gitu. Itu adalah nolnya Anda gitu. Jadi, tentunya kalau kita ngasih tahu tingginya titiknya segini gitu kan, itu pasti ada nolnya di mana.
Nah, datum yang kita pakai di sini adalah datum vertikal gitu ya. Jadi intinya kalau datum itu kalau dalam geodesi atau pengukuran atau surveying, nah itu bisa datum horizontal itu adalah untuk posisi ya, koordinat. Jadi X atau X dan Y atau longitude dan latitude, itu bisa aja berbeda dengan datum vertikal yang kita gunakan gitu. Jadi jangan panik atau jangan bingung, intinya sih seperti itu ya. Jadi datum vertikal dengan datum horizontal kadang-kadang bisa berbeda, itu normal. Nah, lalu di sini ada yang namanya ellipsoid. Ellipsoid itu apa? Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Tapi yang jelas kalau misalnya datum vertikal itu dia itu bisa sifatnya sangat-sangat regional. Jadi datum vertikal di satu tempat bisa berbeda dengan datum vertikal di tempat lain. Tapi kalau datum horizontal ini dia sifatnya bahkan bisa global sebenarnya gitu ya. Nah, kegiatan leveling itu bisa buat apa aja. Hal-hal tersebut tuh saya rasa, cukup intuitif untuk Anda ya. Jadi pertama tentunya kalau kita bikin jalan raya, rel kereta api, apapun yang sifatnya konstruksi utilitas yang jalur-jalur panjang, nah itu tentunya Anda akan butuh beda tinggi gitu ya. Beda tinggi juga kenapa? Karena, mungkin nantinya Anda akan menentukan area mana yang perlu diuruk gitu ya, area mana yang perlu diambil sekian volumenya, ada yang butuh ditambal sekian dan segala macam. Itu tentunya dari mana? Dari beda tinggi. Lalu menjabarkan proyek konstruksi tentu gitu ya. Jadi kalian bisa kasih tahu ini ketinggiannya segini, ini ketinggiannya segini. Nah, volume pekerjaan tanah tadi saya sudah katakan, lalu karakteristik drainase ini penting juga ya, jadi kita tahu air itu mengalirnya kemana gitu ya. Memastikan apa? Memastikan agar tidak ada genangan air sebenarnya kan, karena kalau genangan air ada, artinya itu akan merusak konstruksi Anda. Lalu selanjutnya memberikan informasi pada peta mengenai konfigurasi tanah secara umum, maksudnya kelihatan gitu ya bahwa oh area ini itu adalah gunungannya, area di sini adalah lembahnya dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fenomena penurunan muka tanah dan gerakan lempeng bumi. Nah ini udah sifat-sifat survei yang temporal gitu ya. Jadi nggak cuma sekali datang ke lapangan kita dapat, oh, oke, beda tinggi segini, tapi kalau kita bayangkan bahwa pengukuran itu dilakukan berkali-kali, temporal itu artinya ya tidak satu kali doang gitu ya, ada temponya. Nah, di situ bisa kelihatan, oh ternyata muka tanahnya pelan-pelan turun 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 gitu ya, atau ada pergerakan lempeng bumi atau segala macam.